Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Pramestia Hidayat, NIM 185201115, dari kelas Lab Audit E. Kali ini kita akan membahas mengenai modul 5, yaitu terkait siklus perolehan dan pembayaran beban dibayar di muka. Yang pertama, kita buka dulu di buku 1 yang warna hijau. Modul 5 itu di halaman 133, sedangkan untuk lembar jawabannya kita buka di buku 2 yang warna orange di halaman 97. Yang pertama, kita mulai dari prosedur audit. Yang pertama yaitu terkait sewa dibayar di muka. Yang pertama, minta daftar sewa yang dibayar di muka dan cocokkan dengan saldo pada buku besar. Di sini indeksnya sudah dilakukan sehingga diberikan tanda centang. Yang kedua yaitu periksa surat kontrak sewa atau rent agreement untuk perjanjian baru. Sedangkan untuk perjanjian lama, lihat ke kertas kerja tahun sebelumnya. Di sini juga prosedur auditnya sudah dilakukan sehingga diberikan tanda centang. Yang ketiga yaitu periksa kebenaran perhitungan sewa dibayar di muka untuk tahun berjalan dengan memperhatikan periode berlakunya masa sewa berikut. Lakukan rekonsiliasi dengan biaya sewa di pos laba rugi. Nah, di sini diberikan indeks G seperti yang kita lihat pada halaman 10 di buku 1 yang warna hijau. Di situ ada keterangan bahwa indeks G adalah tentang beban dibayar di muka. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu periksa bukti pembayaran atas penambahan sewa dibayar di muka dan pastikan bahwa penambahan tersebut disetujui oleh pejabat yang berwenang. Di sini prosedur auditnya belum dilakukan sehingga diberikan indeks strip. Selanjutnya yang nomor 5, pisahkan antara biaya kontrak jangka pendek dengan jangka panjang. Di sini juga prosedur auditnya belum dilakukan sehingga diberikan indeks strip. Yang nomor 6, untuk kontrak sewa jangka panjang, lakukan konfirmasi atas jumlah jangka, lakukan konfirmasi atas jumlah yang masih berlaku. Di sini prosedur auditnya juga belum dilakukan sehingga diberikan indeks strip. Yang nomor 7, yakinkan bahwa peraturan perpajakan yang berlaku untuk biaya sewa telah ditaati. Di sini prosedur auditnya sudah dilakukan sehingga diberikan indeks centang. Selanjutnya yaitu terkait asuransi dibayar di muka. Nah, yang nomor 1, minta daftar asuransi yang dibayar di muka dan cocokkan dengan saldo pada buku besar. Di sini prosedur auditnya sudah dilakukan sehingga diberikan indeks centang. Lalu yang nomor 2, periksa polis asuransi dan bukti pembayaran premi asuransi. Bila polis tersebut disimpan oleh bank, lakukan konfirmasi kepada bank yang bersangkutan. Di sini indeks prosedur auditnya sudah dilakukan sehingga diberikan indeks centang. Selanjutnya yaitu yang nomor 3, periksa kebenaran perhitungan premi asuransi yang dibayar di muka dan biaya asuransi untuk tahun berjalan dengan memperhatikan periode berlakunya polis asuransi tersebut. Sama juga di sini diberikan indeks G karena diketahui di halaman 10 bahwa indeks G adalah terkait beban dibayar di muka. Selanjutnya yaitu nomor 4, pisahkan antara biaya yang mempunyai masa manfaat jangka pendek dengan yang jangka panjang. Di sini prosedur auditnya belum dilakukan sehingga diberikan indeks strip. Yang nomor 5, perhatikan kecukupan jumlah asuransi atas segala macam kerugian yang timbul. Hal ini harus dihubungkan dengan pemeriksaan atas persediaan dan aset tetap. Bila pertanggungan asuransi tersebut tidak mencukupi, masukkan poin ini sebagai salah satu manajemen letter point. Di sini, karena prosedur auditnya belum dilakukan, maka diberikan indeks strip. Selanjutnya yaitu terkait pajak dibayar di muka. Yang nomor 1 yaitu minta daftar rincian pajak dibayar di muka yang meliputi jenis pajak PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 25. Di sini prosedur auditnya sudah dilakukan sehingga diberikan indeks centang. Yang nomor 2, periksa bukti pemotongan dan bukti setoran pajak atau SSP serta tanggal penyetoran dan pelaporannya. Di sini karena sudah dilakukan maka diberikan indeks centang. Selanjutnya yang nomor 3, cocokkan atas bukti pemotongan dan bukti surat setoran pajak dengan saldo di buku besar serta lakukan vouching. Di sini prosedur auditnya belum dilakukan sehingga diberikan indeks strip.
Selanjutnya yang nomor 4 yaitu lakukan rekonsiliasi antara total objek dengan tarif pajaknya. Misalnya, uang muka pajak PPh pasal 23 sama dengan total pendapatan sewa tahun berjalan dikalikan dengan tarif pajaknya. Di sini prosedur auditnya belum dilakukan sehingga diberikan indeks strip. Selanjutnya yaitu terkait pajak pertambahan nilai atau PPN masukan. Yang nomor 1, minta daftar pajak pertambahan nilai masukan yang meliputi informasi tanggal faktur pajak, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, nomor pengusaha kena pajak atau NPKP, dasar pengenaan pajak atau DPP, dan besarnya PPN yang dipungut. Di sini prosedur auditnya juga belum dilakukan sehingga diberikan indeks strip. Nomor 2, yakinkan bahwa semua pajak sesuai dengan pajak masukan yang telah didukung dengan bukti pajak yang semuanya merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Di sini juga prosedur auditnya belum dilakukan sehingga diberikan indeks strip. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu pastikan bahwa pajak masukan tersebut telah dilaporkan atau dikreditkan secara teratur dalam SPT masa dan dikompensasikan dengan pajak keluaran. Nah, di sini prosedur auditnya juga belum dilakukan sehingga diberikan indeks strip. Lalu, apabila pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, pastikan bahwa kekurangan pembayaran tersebut telah dilunasi sesuai batas waktunya. Prosedur di sini juga belum dilakukan sehingga diberikan indeks strip. Nomor 4, apakah ada perbedaan saldo neto atau pajak masukan dikurangi pajak keluaran antara buku besar dengan SPT masa? Pelajarilah sebab-sebabnya terutama untuk saldo per tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Di sini indeksnya juga belum dilakukan sehingga diberikan indeks strip. Yang nomor 5, pelajari semua surat koresponden dengan kantor pajak, terutama untuk permohonan restitusi karena kelebihan pembayaran pajak masukan. Di sini prosedurnya juga belum dilakukan sehingga diberikan indeks strip. Pastikan apakah semua permohonan tersebut disetujui, dan bila ada faktur pajak yang tidak disetujui oleh kantor pajak, pelajari sebab-sebabnya. Di sini juga prosedur auditnya belum dilakukan sehingga diberikan indeks strip. Selanjutnya kita akan masuk di schedule beban dibayar di muka. Nah, sebelum masuk ke sini, kita akan membaca soalnya di halaman 133, di mana di situ ada 2 poin yaitu A dan B. Yang pertama, sewa ruko di Jakarta pada PT Betawi Land untuk periode 1 November 2017 sampai dengan 31 Oktober 2018 sebesar 24 juta telah berakhir dan diperpanjang kembali dengan nilai sewa sebesar 30 juta per tahun. Belum termasuk PPh dan PPN. Untuk periode 1 November 2018 sampai dengan 31 Oktober 2019, dari hasil pemeriksaan klien belum membayar kewajiban perpajakan untuk transaksi tersebut. Lalu poin yang kedua yaitu PT Sugus telah menandatangani kontrak sewa ruko di Mangga 2 dengan Bapak Haryo sebesar 20 juta tidak termasuk pajak untuk periode sewa 1 Desember 2018 sampai dengan 30 November 2019. Dari hasil pemeriksaan, klien telah membayar sewa tersebut dan pajak belum dilakukan pembayaran. Nah, di sini jelas pada A dan B itu terjadi adjustment. Nah, kita lihat di daftar ADJ ini ya. Nah, dalam daftar ADJ ini yang pertama kita akan membahas terkait sewa dibayar di muka. Nah, sewa dibayar di muka ini tadi ada 2 transaksi yaitu pada PT Betawi Land dan PT di kontrak sewa ruko di Mangga 2, bukan PT ya. Yang pertama, kita akan memberikan koreksi untuk pembebanan sewa pada tahun 2018 pada ruko PT Betawi Land, di mana
jurnalnya yaitu di sisi debit beban sewa, pada sisi kredit yaitu sewa dibayar di muka sebesar 5 juta. Nah, angka 5 juta ini dari itu kan pada tahun 2018 mulai itu bulan November, sehingga pembebanannya hanya sebesar 2 bulan yaitu November dan Desember, sehingga 2/12 karena 1 tahun ada 12 bulan dikalikan dengan besaran sewanya yaitu sebesar 30 juta diperoleh hasil 5 juta. Lalu yang kedua yaitu koreksi untuk pembebanan sewa selama tahun 2018 pada ruko Bapak Haryo. Di sini sama dengan jurnal koreksi untuk PT Betawi Land, yaitu di sisi debit beban sewa, pada sisi kredit sewa dibayar di muka. Nah, angka ini didapatkan dari karena dia sewanya pada tahun 2018 itu hanya 1 bulan di bulan Desember saja, yaitu sehingga 1/12 dikalikan dengan 20 juta ini adalah jumlah seluruh sewanya dalam 1 tahun. Nah, sehingga diperoleh hasil 1.666.667 rupiah. Selanjutnya yaitu adjustment terkait pajak untuk sewa dibayar di muka. Nah, di sini untuk mencatat PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final sebesar 10%, yaitu 10% dikalikan dengan jumlah sewanya dalam 1 tahun yaitu sebesar 30 juta. Dan PPN masukannya pada sewa ruko PT Betawi Land itu yaitu sebesar 10% dikalikan dengan 30 juta diperoleh hasil 3 juta, sehingga jurnalnya di sini yaitu di sisi debit adalah PPN masukan dan di sisi kredit adalah utang PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final. Nah, untuk jumlahnya ini yaitu tadi 10% dari jumlah sewanya sebesar 30 juta sehingga diperoleh hasil 3 juta. Selanjutnya yaitu pajak untuk sewa dibayar di muka atas sewa di ruko di Mangga 2, yaitu sama seperti tadi yaitu tarifnya sebesar 10% dari total sewanya yaitu 10% dikalikan 20 juta sehingga diperoleh hasil 2 juta. Dan untuk jurnalnya sama yaitu di sisi debit adalah PPN masukan dan di sisi kredit utang PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 2 juta. Lalu yang selanjutnya yaitu terkait asuransi. Nah, di sini asuransi ini kita buka di ini ya, schedule G1 karena ini memang tidak urut karena penjelasannya sama adjustmentnya itu sendiri-sendiri. Nah, untuk di sini nanti kita kapitalisasikan untuk menjadi 1. Kita lihat pada G1. Nah, di sini ada aset yang diasuransikan yaitu ada bangunan, perabot dan peralatan kantor, kendaraan bermotor, dan persediaan. Nah, di sini sesuai dengan di buku halaman ini ya, di buku yang warna orange buku 2 halaman 101 indeks G1. Di sini sudah diketahui bahwa nilai polis asuransi bangunan sebesar sekian dan yang lainnya adalah sekian. Lalu ada premi yang dibayar juga sekian. Lalu untuk periodenya juga sudah ditentukan. Nah, di sini beban asuransi ini kita dapatkan. Untuk itu kita akan menghitung lamanya dari masing-masing aset yang diasuransikan ini. Ini kan ada periode dari
tanggal 1 April 2017 sampai dengan 31 Maret 2018. Nah, ini dari 1 April 2017 ke 31 Maret 2018 ini kita ketahui yaitu sebesar 9 bulan. Selanjutnya dari satu sama seperti tadi 9 bulan untuk perabot dan peralatan kantor. Lalu untuk kendaraan bermotor dari 1 Juni 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 itu selama 7 bulan. Nah, untuk persediaan dari 1 Juli 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 yaitu selama 6 bulan. Nah, dari ini sudah kita ketahui lamanya, maka kita akan menghitung pembebanan asuransi selama tahun 2018. Yang pertama, kita akan menghitung dari aset bangunan terlebih dahulu, yaitu karena dia selama 9 bulan, maka 9 per 12 karena dalam 1 tahun ada 12 bulan dikalikan dengan 15 juta. 15 juta ini dari jumlah premi yang dibayarkan, yaitu kita peroleh hasil 11.250.000. Selanjutnya untuk perabot dan peralatan. Maaf, di sini ada typo ya. Perabot. Nah, untuk perabot dan peralatan kantor juga selama 9 bulan, yaitu 9 per 12 dikalikan dengan 1.200.000 karena dia premi yang dibayarkan selama tahun 2018 ini sebesar 1.200.000 sehingga diperolehkan hasil sebesar 900.000. Untuk kendaraan bermotor di sini adalah sebesar 7 bulan, yaitu 7 per 12 dikalikan dengan 3 juta sehingga diperoleh hasil sebesar 1.750.000. Untuk persediaan di sini ialah selama 6 bulan, yaitu 6 per 12 dikalikan dengan 10.800.000 dari total premi yang dibayarkan, yaitu kita peroleh hasil sebesar 5.400.000. Nah, dari pembebanan asuransi aset-aset ini kita totalkan, yaitu kita peroleh hasil sebesar 19.300.000. Setelah kita ketahui masing-masing nilai dari aset-aset ini dan juga totalnya untuk semua aset-aset yang diasuransikan, lalu kita masukkan ke dalam beban asuransi ini. Nah, sehingga untuk indeks G1 ini sudah selesai. Lalu setelah itu kita akan kembali ke indeks yang G tadi. Nah, di sini sudah diketahui untuk sewa dibayar di muka tadi terdapat adjustment, yaitu pada adjustment 1 dan adjustment 2, yaitu totalnya sebesar Rp6.666.667. Lalu untuk asuransi dibayar di muka tadi juga sudah kita ketahui pada indeks G1 yaitu sebesar 19.300.000. Nah, ini kita masukkan di daftar ADJ yaitu adjustment 5, yaitu koreksi untuk mencatat pembebanan asuransi selama tahun 2018. Jurnalnya di sisi debit adalah beban asuransi dan di sisi kredit yaitu asuransi dibayar di muka, jumlahnya sebesar 19.300.000, yaitu jumlah total dari seluruh aset yang diasuransikan. Nah, sudah diketahui yaitu sebesar sekian, sehingga untuk saldo per auditnya tanggal 31 Desember 2018 yaitu per klien dikurangi dengan adjustment karena adjustmentnya di sisi kredit. Lalu untuk asuransi dibayar di muka juga begitu, dari per klien dikurangi dengan dikurangi dengan adjustment karena dia di sisi
kredit. Sehingga untuk indeks G ini kita sudah selesai, dan kita juga tadi sudah menjurnal dan kita letakkan di sheet daftar adjustment. Selanjutnya yaitu untuk indeks yang terakhir, yaitu indeks G2. Nah, indeks G2 ini untuk di buku orange atau buku 2 kita lihat di halaman 102, yaitu halaman terakhir pada modul 5 di buku warna orange. Di sini ada dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Nah, untuk mengerjakan ini kita akan lihat dokumen-dokumen di buku 1 yang warna hijau, halaman 138 sampai dengan halaman 148. Di sini ada dokumen bukti penerimaan negara, penerimaan pajak. Nah, di sini ada tanggalnya, yaitu tanggal 6 Februari 2018. Kenapa di sini 6 Februari? Karena untuk pembebanan pajak di bulan Januari itu dibayarkan pada awal bulan Februari. Jadi, untuk pembayaran pajak itu kita melakukannya dulu di bulan sebelumnya, dan kita akan membayarkan di bulan selanjutnya atau bulan depan. Di sini pada bulan Januari yaitu pada tanggal 6, dibayarkan pada tanggal 6 Februari 2018 sebesar 54.250.000. Untuk bulan Februari juga tanggal 6 Maret 2018 dibayarkannya, yaitu sebesar 44 juta. Untuk total ini tinggal ditotal saja ya dari bulan-bulan yang sudah ditotal tadi. Nah, selanjutnya bulan Maret juga dibayarkan pada tanggal 6 April 2018 sebesar 44 juta. Untuk bulan April juga dibayarkan pada tanggal 7 Mei 2018 sebesar 44 juta. Nah, dari bulan Februari sampai dengan bulan November itu pembayaran pajaknya adalah sebesar 44 juta, sama ya. Di sini juga sudah ada referensinya, yaitu dari buku 1 yang warna hijau dari halaman 138 sampai dengan halaman 148, sehingga di sini diperoleh total kumulatif dari pembayaran pajak itu yaitu sebesar 494.250.000. Sehingga di sini kita sudah selesai mengerjakan indeks G2. Dan kita juga artinya selesai mengerjakan modul 5 dari awal, yaitu yang tadi terkait prosedur audit, lalu kita mengerjakan schedule beban dibayar di muka, lalu kita adjustment, dan kita kembali ke schedule asuransi dibayar di muka atau indeks G1, lalu kita terakhir menyelesaikannya atau mengakhiri di indeks G2. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.